Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rifani dari Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, dengan NIM C0E021039. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak. 1. Pembukuan dan pencatatan. 1. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. 2. Bagi wajib pajak yang memuat ketentuan perundangan perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan. Sekurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak terhutang. 3. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, angka mata uang rupiah, dan dalam bahasa Indonesia atau asing yang diizinkan Menteri Keuangan. Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan konsisten dengan aktual basic atau cash basic. Perubahan metode harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak. Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain harus disimpan selama 10 tahun. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Slide selanjutnya. 2. Pemeriksaan. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan ketetapan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Sasaran pemeriksaan: yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar. 2. Kesalahan hitung. 3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan. 4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesuai yang dilakukan wajib pajak. Slide selanjutnya. Tujuan pemeriksaan: yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal: 1. SPT menunjukkan kelebihan pajak. 2. SPT PPh menunjukkan rugi. 3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu. 4. Ada indikasi lain tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. 2. Kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan perpajakan dapat dilakukan dalam hal: yang pertama, pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan PKP, wajib pajak mengajukan keberatan, atau pencocokan data atau keterangan, dan lain-lain. Slide selanjutnya, prosedur pemeriksaan. Pertama, petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. 2. Wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan. Memberikan keterangan yang diperlukan. Kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak. Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Slide selanjutnya, penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik atau mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi, dan menentukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan. Penyidik adalah pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Slide selanjutnya. 4. Sanksi tidak dipenuhinya kewajiban pembukuan. A. Tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan pajak terhutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak 100%, khusus PPh pasal 29 tambah 50%. B. Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku atau catatan atau dokumen lainnya. Slide terakhir, perhitungan pajak pribadi dan badan menggunakan pembukuan. Bisa dilihat contoh gambar di PPT tersebut. Itulah
presentasi saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.